aku bisa dikuatkan lagi, diberikan kesehatan, dan aku bisa ketemu lagi dengan Amel. Jujur, Amel kecewa karena pada saat itu Bunda udah ngasih tahu, Ade udah bersedia ketemu aku, Ade udah siapin baju untuk pemotretan bareng aku, tapi ternyata pada saat kondisi aku sakit dan aku sempat mimpi Teteh, eh, aku berobat. Entah kenapa ya, aku disuruh berobat tradisional dalam mimpi itu, dan ternyata aku ketemu dengan Pak Kiai ini, dan Pak Kiai itu menceritakan tentang masalah reinkarnasi itu ada. Hai, welcome back to my channel. Bersama gue Ilvo Tanjung. Setelah sekian lama nggak bikin konten Amelia, karena memang kebetulan itu kondisinya saya lagi dalam kondisi tidak fit ya. Sebelumnya aku mau minta maaf kepada seluruh teman-teman Vio Traveling dan juga para pencinta Amelia dan Nika Ardila. Aku mau informasi, sebenarnya waktu itu sudah ada janjian sama Bunda untuk ketemu dengan Amel di minggu kedua di bulan November lalu ya. Tapi karena kebetulan kondisi kesehatan saya tidak memungkinkan, akhirnya reschedule. Dan terima kasih untuk doa-doa dari teman-teman semua yang memberikan doa. Memang kondisi kesehatan saya itu kebetulan memang suka naik turun, apalagi seperti teman-teman ketahui, aku ada riwayat penyakit untuk gula darah gitu kan. Tapi alhamdulillah sekarang gula darahnya udah mau normal gitu kan. Dan mudah-mudahan aja untuk kedepannya jangan sampai naik lagi ya teman-teman. Kita ngomongin tentang kebetulan aku baca DM dari salah satu teman kita, Bang Il, tolong dong bahas foto Amel yang ini gitu kan. Pada saat aku udah terima, sebenarnya udah dibahas sama konten kreator sebelumnya, tapi aku nggak terlalu fokus dengan foto tersebut karena kondisinya aku nggak terlalu ngikutin gitu loh. Dan ternyata foto itu setelah aku dapatin, terus aku cetak lah, waktu itu sempat aku cetak, kok Amel ini waktu kecilnya itu kayaknya pada saat usia Amel masih SMP, kok mirip banget ya sama Teh Nike gitu kan. Nah, aku jadi merinding lagi karena posenya itu benar-benar kayaknya Amel itu lagi liburan dengan keluarga, dan Amel itu pegang kamera di dadanya gitu, terus ngeliat ke belakang, itu benar-benar persis dengan Teh Nike. Nah, ngomongin tentang aku punya cerita tentang masalah reinkarnasi itu. Ternyata memang ada yang percaya, ada enggak. Tapi ini aku yang ngalamin sendiri. Aku percaya banget bahwa Amelia adalah reinkarnasi Nika Ardila. Seperti apa ceritanya? Jangan kemana-mana. Selamat datang di channel VO Traveling. Channel program hanya dua nama, Nika Ardila dan Amelia, yang selalu menjadi tanda tanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel ini. Oke guys, jadi aku pengen cerita bahwa Amelia itu adalah reinkarnasi dari almarhumah Nika Ardila. Ya, kenapa aku bisa cerita itu? Jadi ceritanya pada saat aku kondisinya sakit, aku kebetulan berobat ke luar kota. Ya, itu kejadiannya minggu lalu.
Jadi kejadian ini minggu lalu, kenapa aku bilang bahwa Amel itu adalah reinkarnasi dari almarhumah Nika Ardila. Kejadiannya itu pada saat minggu lalu, pada aku berobat ke luar kota. Itu di kota Sukabumi. Jadi aku berobat, diajak sama keluarga untuk kita berobat alternatif ceritanya. Jadi ada alternatif, ketemu dengan Bapak Kiai itu, terus dia cerita, terus bla bla bla. Dan kebetulan ngomongin soal tentang reinkarnasi. Jadi Pak Kiai ini cerita bahwa aku nanya sama, aku tuh tiba-tiba aku refleks nanya sama Bapak Kiai ini. Reinkarnasi itu benar-benar ada nggak sih Pak? Percaya nggak sih? Reinkarnasi itu ada. Jadi ada sosok seseorang, misalnya dalam diri kita itu, apakah kita ini adalah reinkarnasi yang sebelumnya, ataupun nanti akan ada reinkarnasi kehidupan yang berikutnya. Jadi beliau menceritakan sebuah fakta yang mencengangkan, karena ada seorang keluarga. Jadi seorang keluarga itu gini, suami istri punya 2 anak kembar. Jadi 2 anak kembar. Jadi suami istri ini, salah satu Pak Kiai ini kenal dengan suami istri ini, satu keluarga ini. Jadi dia memiliki anak kembar dengan usianya 7 tahun. Ya, cewek, perempuan. Jadi anak kembar. Jadi pada saat itu kejadiannya udah beberapa tahun yang lalu, sudah cukup lama. Jadi usia anak itu 7 tahun. Jadi mereka itu pergi keluar kota, jalan-jalan liburan, dan terjadilah sebuah resiko kecelakaan. Aku jadi merinding kalau ngomong ini ya. Jadi gini, pada saat mereka keluar kota, mereka liburan, dan ternyata terjadilah musibah resiko kecelakaan yang mengakibatkan satu keluarga itu harus dirawat di rumah sakit dan mengikhlaskan kedua putrinya itu meninggal dunia. Ini beneran. Jadi keluarga ini, pasangan suami istri ini, waktu itu pada saat kecelakaan itu kondisinya anak-anaknya lagi duduk di belakang, terus kemudian istri dan suaminya di depan. Dan pada saat ternyata pada itu tabrakan luar biasa kan, dan itu tuh kebayangkan kayak kejadian Vanessa Angel, gimana tuh di belakang itu nggak mungkin nggak pakai safety belt atau segala macam. Akhirnya ya 2 putrinya meninggal, dua-duanya meninggal. Dan kesedihan yang sangat dalam buat seorang orang tua pada saat kehilangan anaknya, seperti itu. Dan pada saat itu setelah mereka sudah selesai masa belasungkawanya, setelah beberapa tahun kemudian, ini cerita Pak Hajinya ya, setelah beberapa tahun kemudian, tiba-tiba suami istri ini, istrinya hamil lagi, dan kebetulan Pak Haji bilang, nanti ini anak kamu kembar lagi, kata Pak Haji yang bersangkutan pada saat aku berobat ini kan. Aku akan berobat tradisional. Jadi berobat tradisional itu dikasihlah ramuan untuk supaya gula darahku cepat turun. Nah, Pak Haji ini bilang, ini nanti kamu akan punya anak kembar lagi. Setelah kejadian itu sudah beberapa tahun kemudian, 4 tahun kemudian lah cerita. Pada saat itu kan mereka mereka cuma hanya punya 2 putri kembar. Dan akhirnya istrinya hamil kembali. Tapi anehnya pemeriksaan dari pihak dokter pada saat USG kandungannya itu, kata dokter anaknya nggak kembar. Merinding ya tuh. Tapi Pak Haji bilang, nanti kamu akan dapat anak kembar lagi, gitu. Setelah pada saat sudah 9 bulan, dan pada saat ternyata di kandungannya, jadi pada usia kandungan ibu itu di usia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan itu masih belum, dokter memeriksakan detak jantungnya cuma 1 gitu loh. Dan pada saat ke-9 bulan, pada saat mau melahirkan, baru kedetek detak jantungnya 2. Dan ternyata ibu itu melahirkan anak kembar kembali, perempuan. Nah,
Kenapa? Aku jadi merinding ya. Kenapa itu disebut dengan reinkarnasi? Pada saat bayi itu lahir dua-duanya, ya, mereka memiliki tanda lahir yang aneh. Kenapa sebut aneh? Karena gini, yang satu tanda lahirnya itu adalah di belakang leher. Yang kedua tanda lahirnya itu di belakang telinga. Seperti itu. Dan ternyata menurut yang bersangkutan, suami dan istri bilang, ini tanda lahirnya itu dua-duanya putrinya itu sama dengan pada saat terjadinya resiko kecelakaan tersebut. Jadi pada saat resiko kecelakaan itu, putrinya ada yang cedera luka di bagian belakang dan satu di belakang telinga. Seperti itu, pendarahannya tuh parahnya di belakang telinga, yang satu di belakang lehernya. Jadi dan bayi yang baru lahir dua-duanya ini memiliki tanda lahir di tempat yang sama pada saat terjadinya luka dari kepergian almarhumah, dari kepergian putri-putrinya pada saat meninggal. Dan disitulah makanya dibilang, ya, anakmu terlahir kembali. Jadi artinya reinkarnasi itu bisa dimiliki oleh satu keluarga dan bisa juga terjadi pada orang lain. Seperti itu. Tergantung, itu adalah kuasa Allah. Dan akhirnya dia menyatakan bahwa anaknya kembali lahir. Sampai detik ini anak itu memiliki tanda yang sama pada saat bekas dari luka kecelakaan. Artinya gini, reinkarnasi itu akan melanjutkan kehidupan berikutnya. Kenapa dengan Amel Amelia saya sebut adalah reinkarnasi nikah Ardila? Mungkin teman-teman bisa melihat pada saat kejadian Amel diwawancara bersama Rara pada saat di Ganjil Misteri, pada saat Rara menceritakan tentang masalah kecelakaan almarhumah nikah Ardila, Amel itu merasakan sakit di bagian kepalanya. Saya nggak bohong, kalian bisa saksikan tayangan itu. Sakit di bagian kepalanya, dan di bagian kepala itu adalah bagian pendarahan yang terjadi pada almarhumah nikah Ardila pada saat kecelakaan. Dan kalau udah ngomongin kayak gitu, Amel pasti merasa sakit di bagian kepala belakang. Aku pernah dulu memancing sama Amel pada saat aku bertanya kepada Amel, pada saat Amel berkunjung ke museum, Amel itu sempat menangis, tak bisa menahan air matanya pada saat dia berada di pintu bekas kecelakaan almarhumah nikah Ardila. Di situ Amel sedih. Pada saat di museum itu adalah yang aku tanya, Adek, pada saat itu Adek yang berkesannya itu di mana? Pada saat aku berada pegang di pintu mobil almarhumah nikah Ardila, kan ada ya di museum. Dari situ Amel gak kuat dan menderaikan air matanya. Amel sampai gak bisa nahan air mata. Dan itu aku merinding dengan aku ceritain sama Pak Kiainya. Oh, jadi reinkarnasi itu ada, dan itu bisa terjadi kapan saja dan untuk siapa saja, dan itu adalah kuasa Allah. Seperti itu. Itu yang kejadian dari dua keluarga tersebut. Akhirnya anaknya kembali lahir lagi. Nah, menurut aku Amel Amelia adalah reinkarnasi nikah Ardila. Dan aku kembali memutar lagi video yang ada di Ganjil Misteri. Amel merasa sakit di bagian kepala belakang, dan di bagian kepala belakang itu adalah bekas luka almarhumah nikah Ardila pada saat kecelakaan karena terjadi banyak pendarahan. Aku jadi sedih kalau udah ngomongin ini. Dan aku yakin, Amel Amelia adalah real reinkarnasi nikah Ardila. Aku coba minta doa teman-teman, mudah-mudahan aku bisa dikuatkan lagi, diberikan kesehatan, dan aku bisa ketemu lagi dengan Amel. Jujur, Amel kecewa karena pada saat itu Bunda udah ngasih tahu, Adek udah bersedia ketemu aku, Adek udah siapin baju untuk pemotretan bareng aku, tapi ternyata pada saat kondisi aku sakit dan aku sempat mimpi teteh, aku berobat. Entah kenapa ya, aku disuruh berobat tradisional dalam mimpi itu, dan ternyata aku ketemu dengan Pak Kiai ini, dan Pak Kiai itu menceritakan tentang masalah reinkarnasi. Itu ada. Amel Amelia reinkarnasi nikah Ardila.